Peluncuran token Hyperliquid dan airdropnya mungkin bisa merubah industri bursa kripto di tahun ini, Cryptosias. Tahun 2024 tampaknya akan menjadi tahun besar untuk DEX. Kita sudah sering kali membicarakan tentang bursa terdesentralisasi dan keuntungannya, dan secara global, DEX terus melihat arus masuk di market share dari CEX alias bursa terpusat, dengan data dari The Block menunjukkan kalau rasio DEX terhadap CEX telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa di bulan Agustus 2024. Dan peluncuran token Hyperliquid di akhir tahun ini mungkin akan memicu pertumbuhan DEX lainnya. Kok bisa? Ayo semuanya cepat merapat karena hari ini kita akan mengupas tuntas Hyperliquid, program poin mereka, dan kenapa peluncuran token mereka bisa menjadi salah satu peristiwa penting di tahun ini. Hyperliquid diluncurkan di bulan Juni 2023 dan awalnya hanya mendapat sedikit minat dari pasar. Namun keadaan mulai membaik di Oktober 2023 dengan diluncurkan program poin dan kondisi pasar yang membaik. Pertumbuhan mereka sejak itu luar biasa, Cryptosias. Selama jatuhnya pasar di bulan Agustus, volume mereka mencapai rekor tertinggi baru sepanjang masa sebesar 4,2 miliar dolar. Hyperliquid mungkin terlihat seperti bursa terpusat, tapi kesederhanaan dan interface perdagangannya yang familiar menjadikannya populer di kalangan pedagang yang berasal dari bursa terpusat. Di Hyperliquid, Cryptosias bisa berdagang dengan USDT dan tidak ada biaya bahan bakar. Selain itu, tidak ada KYC. Jadi pengguna yang mungkin tidak ingin memberikan informasi pribadinya masih bisa berdagang, dan lebih lagi, kalian bisa membuat akun hanya dengan menggunakan alamat email. Selain menawarkan perdagangan semua token populer, Hyperliquid juga menawarkan perdagangan token pre-market seperti EigenLayer dan proyek lainnya. Ini adalah fitur yang sangat bagus yang bahkan tidak tersedia di sebagian besar CEX alias bursa terpusat. Hyperliquid akan berhadapan langsung dengan DYDX, salah satu bursa terdesentralisasi yang original dengan kedua platform berjuang untuk meraih posisi nomor 1 di papan peringkat bursa terdesentralisasi. Dan di tahun 2024, Hyperliquid memiliki rata-rata volume harian lebih dari 1 miliar dolar. Jadi ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Menariknya, Hyperliquid tidak pernah mengumpulkan dana dari investor luar yang mungkin menjadi alasan kenapa mereka meluangkan waktu untuk membangun produk yang bagus dan tidak terlalu fokus pada peluncuran token. Dan tidak banyak yang diketahui tentang tim Hyperliquid karena pendirinya Jeff dan anggota tim lainnya belum dipublikasikan di tahap ini. Awalnya dibangun di atas Arbitrum, tim Hyperliquid segera menyadari kalau mereka memerlukan blockchain mereka sendiri untuk melayani penggunanya yang memerlukan kecepatan transaksi secepat kilat. Hyperliquid sekarang berada di Hyperliquid Layer 1 dan menurut data, mereka bisa memproses sekitar 100.000 pesanan per detik. Pesanan yang ditempatkan di Hyperliquid biasanya membutuhkan waktu 0,2 detik untuk diselesaikan, dengan 99% perdagangan diselesaikan hanya dalam waktu 0,9 detik. Ini sangat cepat untuk sebuah aplikasi on-chain dan bahkan sebanding dengan kecepatan yang ditawarkan oleh bursa terpusat. S1 mereka juga memungkinkan mereka untuk menawarkan perdagangan spot, dan Hyperliquid juga meluncurkan meme coin yang disebut PURR, koin bertema kucing, untuk menguji fungsionalitas perdagangan spot mereka. Per dikirimkan ke pengguna berdasarkan saldo poin mereka pada waktu snapshot, dan pada saat penulisan, per bernilai 117 juta dolar. Sebuah token menarik yang tentunya akan kita bahas nanti. Hyperliquid meluncurkan program poinnya pada 1 November 2023 dengan mendistribusikan 1 juta poin per minggu selama 6 bulan. Poin diperoleh dengan berdagang di bursa yang pada saat itu hanya menawarkan perdagangan derivatif. Dan di bulan Mei 2024 mereka mengumumkan penyesuaian program poin mereka dengan perpanjangan program poin selama 4 bulan berikutnya dan 700.000 poin per minggu sampai akhir September. Dan buat Cryptosias yang belum bergabung dengan program poin Hyperliquid, jangan khawatir, kalian belum terlambat. Cryptosias masih punya waktu beberapa minggu lagi. Mengingat Hyperliquid tampaknya sangat fokus pada komunitas mereka dan tidak mengumpulkan dana dari investor, airdrop mereka bisa sangat besar, Cryptosias. Tapi ingat ya, ini bukanlah nasihat keuangan. Lakukanlah riset kalian masing-masing dan tidak ada salahnya untuk kalian mencoba mencari tahu lebih banyak tentang bursa terdesentralisasi yang menyaingi DYDX. Hyperliquid cukup tertutup mengenai cara perhitungan poin mereka. Tapi dari penggunaan platform mereka selama beberapa bulan terakhir, menurut kita ada 3 cara utama untuk kalian bisa mendapatkan poin. Ayo kita lihat metode berikut. Cara pertama, trading perps atau spot. Dengan memperdagangkan spot atau derivatif di bursa, Cryptosias bisa mendapatkan poin. Seperti bursa terpusat, kalian membayar biaya saat melakukan perdagangan dengan biaya hingga 0,03% untuk perdagangan spot dan biaya 0,03% untuk derivatif. Kalian diberi imbalan karena membayar biaya ini dalam bentuk poin. Cara kedua, store atau deposit ke Vault. Sebagai DEX, Hyperliquid mendapatkan sebagian likuiditasnya dari penggunanya melalui Vault. Pengguna bisa menyetor USDT ke Vault dan market maker mengambil dana ini dan menambahkan likuiditas ke order books supaya orang bisa berdagang.
Vault utama disebut Hyper Liquidity Provider (HLP) dan memiliki hampir 200 juta dolar yang disimpan di dalamnya, Kitusias. Setiap kali orang berdagang di Hyperliquid, mereka membayar biaya dan sebagian dari biaya ini dikembalikan ke Vault. Selama sebulan terakhir, Vault tersebut telah mengembalikan hasil sebesar 43% APR kepada Vault Depositor ditambah beberapa poin. Cara ketiga, hold your PER. Ingat meme coin bertema kucing yang diluncurkan Hyperliquid bernama PER yang tadi kita bahas? Orang-orang sepertinya percaya kalau dengan memegang token, mereka bisa mendapatkan poin. Kami tidak bisa memastikan kalau ini 100% benar, tapi sepertinya ini mungkin bisa saja terjadi. Sejak peluncuran perdagangan spot di Hyperliquid, orang-orang bahkan telah meluncurkan meme coin mereka sendiri di Hyperliquid dan mengirimkan token ke pemegang PER. Nice! Dan sekarang bagian yang sudah Kitusias tunggu-tunggu. Token Hyperliquid dan airdrop yang akan datang. Menurut pengguna Twitter Green George, di semua musim poin akan ada total 51 juta poin untuk Hyperliquid. Hyperliquid adalah proyek yang sangat berfokus pada komunitas, jadi ada kemungkinan mereka akan mengirimkan sejumlah besar token melalui program poin mereka. Jika kita mengasumsikan penilaian sebesar 5 miliar dolar dan 15% adalah airdrop komunitas, ini artinya setiap poin akan dihargai sekitar 14 dolar 70 sen. Ini akan menjadi airdrop luar biasa yang bernilai total 750 juta dolar. Saat ini sulit untuk memperkirakan penilaian Hyperliquid dengan penilaian bursa terpusat dan terdesentralisasi yang sangat bervariasi. Tetapi Hyperliquid sangat populer, jadi menurut kami nilainya seharusnya lebih dari DYDX dan DEX lainnya, mungkin memberikan penilaian yang mirip dengan Uniswap. Ingat Kritosias, kalau ini bukanlah nasihat keuangan, tapi kita terus melihat pertumbuhan yang luar biasa di bursa terdesentralisasi secara global. Jadi kalau kalian memang tertarik, ada baiknya untuk mulai mempelajari bursa Hyperliquid dan yang lain. Bagaimana Kritosias? Apa kalian tim CEX atau DEX? Apa Kritosias di sini yang sudah pernah mencoba Hyperliquid? Bagaimana pendapat kalian tentang Hyperliquid? Ayo tulis di kolom komen atau ikut berdiskusi dan berbagi pendapat di komunitas Discord Crypto World ID. Tautannya sudah kita cantumkan di kolom deskripsi, jadi kalian bisa tinggal klik aja. GM Kritosias!